اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode ini, sebaiknya tonton kaidah-kaidah pembelajaran pada bagian akhir video. Dijelaskan juga bagaimana praktik belajar mengajar di dalam kelas. Video kali ini akan membahas huruf hijaiyah, sifat dan makhrajnya, yaitu huruf sin, dan akan membaca huruf sin dengan 3 harokat dasar pada halaman 11 jilid 1 metode Ad-Jani. Makhraj dan sifat huruf sin. Huruf sin memiliki makhraj yang sama dengan huruf zai dan huruf sad, yaitu muntaha torfil lisani ma'a asfali sofhatid dakhiliyyati lithanayas sufla. Keluar dari akhir ujung lidah atau muntaha torfil lisan diletakkan pada dinding bagian dalam atau bagian belakang gigi seri bawah, namun tidak ditekan secara kuat, hanya mendekati dan hampir menempel. Jadi posisinya ujung lidah berada pada belakang gigi seri yang pada ujungnya mendekati belakang gigi seri bawah, sehingga suara keluar melalui celah antara gigi atas dan gigi bawah. Silahkan Anda perhatikan posisi gambar berikut. Ini posisi kedua gigi, kemudian ujung lidahnya berada di belakang gigi seri bawah, namun tidak menempel secara kuat. Dari posisi ini, dari makhraj ini keluar huruf zai, huruf sin, dan huruf sod. Yang membedakan nanti adalah sifat hurufnya. Setelah pada video sebelumnya kita membahas sifat huruf zai, maka pada video kali ini kita akan membahas sifat huruf sin. Sifat huruf sin yang pertama adalah al-mahmus, yang berarti samar, berarti ketika berharokat dibunyikan dengan mendorong udara. Perhatikan, sa, dorong udara, sa, si, su. Selanjutnya sifat huruf sin yang kedua adalah ar-rakhawah, lunak, suara tidak tertahan. Berarti saat huruf sin sukun atau mati, maka dibaca mengalir. Seperti contoh, as, mengalir. As. Begitu juga saat tasydid. Assa, assa, mengalir. As, assa. Saat huruf sin sukun atau mati di tengah kata atau di tengah kalimat, maka tidak boleh dipisah dengan huruf yang ada di depannya. Seperti contoh, bismi, bismi. Antara bunyi as dengan bunyi mi tidak terjeda atau tidak terpisah. Bismillahi. Contoh yang terjeda adalah bismi, bismi. Ini tidak seharusnya, namun diharuskan mengalir. Bismi. Tidak dibaca bismi, namun bismillahi. Demikian. Kemudian sifat huruf sin selanjutnya adalah al-istifal. Perhatikan di sini pangkal lidah rileks atau posisi turun atau di bawah, sehingga suara huruf tidak tebal. Sa, si, su. Selanjutnya sifat yang keempat dari huruf sin adalah al-infitah, karena posisi lidah berada di bawah. Sa, tidak dibaca so, tapi sa, si, su. Selanjutnya sifat huruf sin adalah al-ismat, menahan diam tidak lancar, karena ketika sebelum membunyikan huruf seperti ada tahanan terlebih dahulu, tidak langsung keluar sa, sa, tapi sa, ada s-nya dulu, tidak langsung sa,
Sa, seperti itu. Namun sa, si, su. Dan sama dengan huruf zai, juga nanti sama dengan huruf sod. Huruf sin memiliki sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu as-sofir, yang artinya ketajaman suara yang keluar dari celah sempit antara gigi-gigi seri dan ujung lidah, atau jika diibaratkan seperti bunyi desis atau siulan. Ada bunyi desisnya. Itu adalah sifat dari as-sofir. Mari kita perhatikan cara membaca huruf sin ketika berharokat, ketika sukun, ketika tasydid, dan ketika di tengah kata. Sa, si, su. As, asa. Bismi, bismillahi. Sa, si, su. As, asa. Bismi, bismillahi. Bismillahi. Sekarang mari kita lihat kesalahan yang biasa terjadi saat membaca huruf sin, yaitu dibunyikan seperti huruf shin. Di sini harusnya sin, namun dibaca shin. Bishmi, harusnya bismi. Di sini ada kata wasyamsi. Yang pertama adalah huruf shin, yang kedua huruf sin. Jadi harus dibedakan, dan ini kesalahan yang biasa terjadi adalah tertukarnya antara bunyi shin dengan bunyi sin. Perhatikan titik makhraj. Shin adalah sama dengan ya dan jim. Shin. Tengah lidah naik ke atas, shin. Sementara sin itu ujung lidah berada di belakang gigi seri dan posisi lidah lurus, sin. Sehingga harus dibedakan antara wasyamsi, sya dengan si. Sya, si. Sya, si, sya. Wasyamsi. Demikian kesalahan yang biasa terjadi. Jadi sekali lagi huruf sin memiliki makhraj yang sama dengan huruf zai dan juga huruf sod, namun sifatnya yang berbeda. Sekarang mari kita praktik membaca huruf sin dengan 3 harokat dasar, dan ketiga harokat dasar ini harus dibaca secara sempurna. Perhatikan. A, I, U. U, I, A. Hati-hati, fathah A tidak dibaca A, kasrah I tidak dibaca E atau E, namun I kemudian U dengan membulatkan bibir. Mari kita praktik membaca huruf sin dengan 3 harokat dasar pada halaman 11 jilid 1 metode Ad-Jani. Sa, si, su. Sa, si, su, sa, si, su. Za, zi, zu. Ra, ri, ru. Sa, si, su. Da, di, du. Za, zi, zu. Ja, ji, ju. Ha, hi, hu. Za, zi, zu. Sa, si, su. Bagian bawah dibaca dengan cara jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, jim, sin, dal,
Untuk memastikan apakah murid sudah menguasai halaman ini dengan baik, bisa dibaca secara terbalik seperti contoh su, si, sa, zu, zi, za, hu, hi, ha, ju, ji, ja, zu, zi, za, du, di, da, atau dibaca secara acak seperti contoh da, za, ja, ha, za, sa, su, hi, di, ri, ji, zi, si, jim, kha, zal, zai, jim, sin, sin, dal. Demikian. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang faham dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan share melalui akun-akun media sosial Anda. Video ini didukung juga oleh Oase Al-Quran, yaitu sebuah referensi Al-Quran untuk keluarga muslim yang terdiri dari 5 jilid. Jilid 1, 2, dan 3 merupakan Al-Quran penggalan per makna. Ini adalah mushaf Al-Quran per makna pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dengan penggalan per makna, siapapun Anda dapat memilih tempat wakaf dan memilih tempat ibtida di semua titik dengan tidak mengubah makna. Kemudian lebih mudah untuk memahami isi kandungan ayat. Jilid yang keempat adalah Mushaf Tadabbur Al-Quran 30 juz, di mana ini merupakan rangkuman dari berbagai tafsir, sehingga siapapun Anda akan lebih mudah memahami isi dalam setiap halaman Al-Quran dengan secara mudah. Jilid yang kelima adalah buku Ulumul Quran, yaitu informasi seputar Al-Quran. Oase Al-Quran disupervisi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad dan penulis serta kontributor Kiai Haji Fathuddin Ja'far, Kiai Haji Muhaimin Zain, serta Dr. Haji Briliantono M. Sunarwo. Info lebih lengkap silahkan klik www.oasealquran.blogspot.com atau WhatsApp di nomor 087788251721. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Kaidah-kaidah pembelajaran. Yang pertama, diajarkan dengan cara dibaca langsung tanpa dieja. Sebagaimana contoh, di sini tidak dibaca ba fathah ba, ba kasrah bi, ba lummah bu, tetapi langsung ba bi bu. Selanjutnya tidak memanjangkan bacaan seperti ba bi bu, karena ba tidak sama dengan ba, bi tidak sama dengan bi, bu tidak sama dengan bu. Tidak dipanjangkan seluruhnya maupun dipanjangkan salah satunya. Contoh ba bi bu atau ba bi bu. Jadi harus konsisten satu harokat. Ba bi bu. Selanjutnya tidak menambahkan akhiran hamzah pada setiap bacaan. Contoh ba, bi, bu, tetapi dibaca ba, bi, bu, tidak ba, bi, bu. Demikian. Selanjutnya perhatikan kesempurnaan setiap harokat. Dhammah dibaca dengan membulatkan bibir u. Kasrah dibaca dengan menarik rahang ke bawah i. Fathah dibaca dengan terbuka sedikit dari posisi kasrah, yaitu perhatikan u, i, a.
U, I, A. U, I, A. Fathah tidak dibaca A, tetapi A. Kasrah tidak dibaca E, atau E, atau E, tetapi I. Dan dhammah dibaca U dengan membulatkan bibir. U. Tidak dibaca E, tapi U, U. Perhatikan juga cara menyebutkan huruf hijaiyah tanpa harokat pada bagian bawah halaman dengan benar. Contoh, alif, ba, ta, tha, jim, ha. Cara mengajarkan di dalam kelas. Langkah 1, bacalah halaman yang telah dipelajari sebelumnya secara bersama-sama. Jika ini adalah pelajaran yang kedua, ketiga, atau selanjutnya, maka sebelum menambah pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya baca pelajaran sebelumnya secara bersama-sama. Kemudian, guru menjelaskan teori yang akan disampaikan pada pelajaran saat itu. Contohnya, mengenai makhrajnya, atau mengenai sifat hurufnya, atau mengenai lainnya, seperti yang dicontohkan pada video ini. Setelah menjelaskan, langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah bacalah halaman yang akan dipelajari saat itu secara bersama-sama atau seluruh murid. Guru mencontohkannya dan murid mengikuti. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, jika satu kelas sudah membaca dengan bagus, maka bagilah kelas secara per kelompok. Misalkan 2 kelompok besar terlebih dahulu, kemudian bagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Pertama bagi kelompok yang besar, kemudian kecil, kemudian kecil. Langkah yang keempat, setelah murid telah mampu membaca secara berkelompok dengan baik, dengan lancar, maka mulailah murid membaca secara perorangan di hadapan guru. Jika jumlah murid cukup banyak, sebaiknya ada beberapa guru yang mendengarkan, sehingga murid yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran untuk maju. Catatan tambahannya, selama proses pembelajaran satu persatu, murid yang sedang menunggu giliran dapat diisi dengan kegiatan lain. Contoh, dengan belajar menulis huruf Arab, dengan berlatih membaca halaman yang sedang dipelajari supaya tambah lancar, atau dengan kegiatan lainnya sesuai kreativitas dari guru. Jika guru menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan, guru juga dapat meminta beberapa murid yang sudah lulus atau sudah lancar untuk membantu temannya yang kesulitan tersebut sebelum maju ke depan. Demikianlah gambaran cara mengajarkan di dalam kelas. Adapun pada saat prakteknya, tentu diperlukan kreativitas dari guru masing-masing yang penting dengan tujuan pembelajaran menjadi maksimal. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira.